Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baihaki Nasution, Prodi Teknik Pertambangan Universitas Jambi angkatan 2017, dengan NIM F1D117028, yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar usulan penelitian saya dengan judul Kajian Teknis Sistem Pemompaan dan Simulasi Critical Level Aman pada Kapasitas SAM dengan persamaan water balance dalam optimalisasi penyaliran di PT Berkat Bara Persada, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Adapun dosen pembimbing saya adalah Bapak Aditya Deni Prabawa STMT sebagai pembimbing 1, kemudian Bapak Jarod Wiratama STMT sebagai pembimbing kedua, dengan dosen penguji Bapak Muhammad Ikrar Lagoa STMN SC sebagai ketua penguji. Lalu ada Bapak Wahyu Dizar STMT selaku anggota penguji. Ada Bapak Muhammad El Hakim STMT selaku anggota penguji. Adapun yang akan saya bahas pada seminar usulan ini antara lain pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pada latar belakang, pada pendahuluan di latar belakang, penambangan batubara merupakan kegiatan yang berkontribusi pada saat ini terhadap ketersediaan energi, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan batubara yang cukup potensial, sehingga banyak bermunculan perusahaan pertambangan baru. Perusahaan-perusahaan tersebut berusaha meningkatkan produksinya untuk memenuhi permintaan pasar batubara global. Penambangan yang memakai sistem tambang terbuka dengan metode open pit, seluruh rangkaian kegiatannya akan dipengaruhi iklim dan cuaca. Penambangan tersebut akan membentuk suatu cekungan yang luas, sehingga menjadi tempat tampung air, baik itu dari runoff atau air limpasan, atau juga air tanah. Penambangan air yang masuk ke area penambangan akan mengakibatkan dampak seperti jalan becek berlumpur, serta aktivitas penambangan yang terganggu, serta banyak dampak negatif lainnya. Ukuran SAM, saluran terbuka, dan juga sistem pemompaan perlu diperhatikan agar jika sewaktu-waktu terjadi hujan maksimum tetap dapat terkendali. Penelitian ini melakukan penentuan terhadap critical level aman pada SAM yang berguna sebagai antisipasi menjaga nilai kapasitas maksimum SAM. Tujuan lainnya agar tidak perlu dilakukannya pemompaan secara terus-menerus. Lalu melakukan evaluasi apakah sistem pemompaan yang ada bisa memenuhi pengeluaran air di SAM, serta memberikan rekomendasi sistem pemompaan di pit atau agar kejadian SAM meluap, serta kondisi pompa yang kemungkinan bisa breakdown sewaktu-waktu dapat dihindari, dan pit tetap aman dari banjir. Rumusan masalah antara lain seperti berapa sih total volume air yang masuk pada lokasi penambangan, serta dapatkah SAM aktual dan saluran terbuka aktual menampung volume air tersebut. Yang kedua, kemudian berapa jumlah kebutuhan pompa, serta dapatkah pompa mencukupi pengeluaran air dari SAM. Yang ketiga, berapakah elevasi critical level aman pada SAM dengan simulasi water balance. Serta yang keempat, berapakah kapasitas maksimum SAM yang sudah direncanakan menggunakan nilai batas critical level aman. Kemudian pada maksud dan tujuan pada penelitian ini, yang pertama menghitung total volume air yang masuk serta mengkaji dimensi SAM aktual dan saluran terbuka aktual yang digunakan perusahaan. Yang kedua, menghitung dan mengkaji kapasitas serta kondisi teknis sistem pemompaan yang digunakan pada perusahaan. Lalu yang ketiga, menguji elevasi pemompaan pada SAM dan perhitungan simulasi batas aman pada elevasi tersebut. Serta yang keempat, menghitung total volume air berdasarkan nilai batas critical level aman pada SAM. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, penelitian dilakukan semata-mata dari sudut pandang teknis saja, sedangkan segi ekonomisnya diabaikan.
Penelitian tidak melakukan uji jar tes pada kolam pengendapan. Manfaat penelitian di mana bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam perencanaan sistem penirisan. Lalu hasil penulisan tugas akhir ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak perusahaan, dan dengan adanya mahasiswa yang beradaptasi dan berkomunikasi terhadap semua kalangan yang ada di perusahaan, bisa menjadi suatu kerjasama yang dilakukan untuk pihak universitas dengan perusahaan. Kemudian bisa menjadi bahan tinjauan maupun studi literatur untuk penelitian sistem penirisan dengan kondisi yang sama. Pada tinjauan umum, seperti yang kita ketahui, pada water management system di tambang terbagi menjadi dua, yaitu main drainage dan main dewatering. Adapun main drainage itu adalah suatu upaya untuk mencegah air agar tidak masuk ke area pit dengan membuat paritan atau gorong-gorong. Kemudian ada main dewatering. Main dewatering adalah suatu teknik pengendalian air yang telah masuk ke area SAM akan dipompakan keluar area SAM tersebut atau pit. Water balance atau keseimbangan air itu adalah neraca air yang menunjukkan berapa banyak air yang masuk dan keluar suatu lokasi selama periode waktu tertentu, dan menunjukkan nilai apakah air kelebihan surplus atau kekurangan defisit. Sumber air permukaan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, sumber air permukaan dibagi menjadi 3, antara lain air hujan, air permukaan, dan air tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penyaliran antara lain seperti curah hujan, periode ulang hujan, debit air limpasan, air tanah, pompa, SAM, critical level kapasitas SAM, serta saluran terbuka. Curah hujan adalah banyaknya hujan yang terjadi pada suatu daerah. Curah hujan ini merupakan suatu nilai yang penting untuk mengetahui total debit yang akan kita cari nanti, di mana kita menggunakan rumus atau persamaan dari metode Gamble. Lalu ada periode ulang hujan. Itu adalah waktu kemungkinan akan terjadinya hujan atau hujan yang curahnya akan sama atau dilampaui dalam kurun waktu tertentu. Kemudian debit air limpasan. Air limpasan merupakan air yang jatuh ke permukaan bumi, yang mengalir di permukaan bumi, namun dia tidak langsung terinfiltrasi ke dalam pori-pori tanah, melainkan ia langsung tetap terlimpaskan dikarenakan beberapa faktor seperti tingginya intensitas curah hujan maupun seperti kemiringan, kerapatan atau bentuk tanah, serta kerapatan vegetasi yang ada. Adapun dalam perumusannya digunakan persamaan rasional, di mana debit sama dengan konstanta 0,278 dikali koefisien dikali intensitas curah hujan dan dikalikan dengan catchment areanya. Sebelum itu kita perlu mencari koefisien limpasannya. Adapun koefisien limpasan itu adalah bilangan yang menunjukkan besarnya limpasan dengan intensitas curah hujan di daerah tangkap hujan tersebut. Adapun faktor-faktor dalam koefisien limpasan itu seperti kerapatan vegetasi, tata guna lahan, dan kemiringan tanah. Berikut adalah tabel nilai koefisien limpasan. Intensitas curah hujan adalah banyaknya hujan yang jatuh di suatu daerah dalam periode waktu yang relatif singkat. Biasanya dinyatakan dalam satuan mm per menit, mm per sekon, dan mm per jam. Adapun dalam perhitungannya menggunakan persamaan Mononobe. Dan berikut adalah tabel 2.3 keadaan intensitas curah hujan. Daerah tangkap hujan atau catchment area. Itulah daerah di mana air hujan akan jatuh mengarah ke suatu titik yang konsentrasinya sama, di mana arah aliran air tersebut akan mengarah ke titik konsentrasi sama dengan berdasarkan dari ketinggian area yang bersama maupun berbeda, namun bisa membentuk suatu poligon dan membentuk suatu luasan. Air tanah itu merupakan air hujan, berasal dari air hujan yang merembes melalui pori-pori tanah dan terkumpul ke dalam daerah yang memiliki lapisan yang berfungsi sebagai penampung air, sehingga mengalir
dan merembes melalui celah atau partikel tanah. Kemudian pompa, itu suatu mekanisme atau peralatan untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lainnya melalui sistem pemipaan. Head atau julang, itu adalah jumlah energi persatuan kerapatan air, atau bisa juga sebagai jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengalirkan fluida atau cairan dari suatu tempat ke tempat lain dengan keadaan tertentu. Semakin tinggi debit dari pompa, maka nilai head juga akan semakin tinggi. Adapun head atau julang ini terbagi menjadi beberapa lagi, seperti head statis, head velocity, head friction, head shock, dan julang katup. Sump adalah tempat di mana air yang telah terkumpulkan di daerah pertambangan, di area tambang, kemudian akan dipompakan keluar dari area tambang tersebut. Sump adalah tempat penampungan sementara. Sump tersendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu main sump, transit sump, dan temporary sump. Critical level kapasitas sump, itu adalah batas aman sump harus ditetapkan untuk memastikan bahwa air yang masuk tidak melebihi kapasitas. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan nilai kapasitas maksimum dari sump yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Hal ini mengacu pada jam hujan tertinggi yang pernah ada, lalu juga persentase lumpur yang terjadi pada area pit tersebut. Batas aman ini ditetapkan untuk menghindari atau setidaknya tidak perlu melakukan pengompakan secara terus-menerus. Saluran terbuka adalah dibangun untuk menampung air permukaan dari hujan dan mengarahkannya ke daerah tangkapan air seperti badan air atau sungai, di mana saluran terbuka ini dalam perhitungannya menggunakan persamaan Manning. Berikut adalah tabel dari koefisien Manning dan kemiringan dinding saluran berdasarkan jenis bahan. Dan inilah bentuk-bentuk dari saluran terbuka, baik itu bentuk segitiga, segi empat maupun trapesium. Bentuk trapesium adalah desain saluran yang paling populer, yang paling sering dibuat karena mudah, efektif, dan mudah dirawat. Dan stabilitas kemiringan dinding dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan setempat. Metodologi penelitian. Adapun lokasi penelitian dan kesampaian daerah dilakukan di PT Berkat Bara Persada di Desa Urjangga, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Lokasi penelitian ini ditempuh melalui jalur darat menggunakan mobil dan kurang lebih 80 km dengan waktu tempuh 2 jam. Penelitian akan dilakukan dari 1 Agustus hingga 14 September dan memakan waktu 1,5 bulan. Berikut adalah jadwal pelaksanaan penelitian seperti studi literatur, pengenalan dan observasi lapangan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil, serta penyusunan laporan presentasi hasil. Adapun peralatan yang kemungkinan akan digunakan seperti GPS Garmin, software MapSource, AutoCAD 2007, Landscape 5.7, ArcGIS, Microsoft Office 2013, Total Station, kayu atau alat yang berbentuk L, lalu ada stopwatch, meteran, kamera, laptop, alat tulis lengkap, serta APD. Metode penelitian yang pertama, melakukan studi literatur, baik itu dari regulasi, jurnal-jurnal dan artikel, serta skripsi-skripsi terdahulu. Kemudian melakukan pengambilan data, baik itu data sekunder maupun data primer. Kemudian melakukan tahapan penelitian, yaitu mencari data-data primer yang dibutuhkan di lapangan. Kemudian data tersebut akan diolah, melakukan pengolahan data menggunakan software atau perhitungan atau persamaan yang telah ada. Kemudian setelah didapatkan hasilnya, dilakukanlah pemecahan masalah. Adapun data-data tersebut seperti curah hujan, dilakukan penentuan curah hujan maksimum, penentuan periode ulang dengan periode ulang hujan, lalu didapatkan curah hujan rencana untuk mendapatkan intensitas curah hujan, lalu menghitung dengan persamaan mononobe. Lalu untuk catchment area, penentuan berdasarkan arah aliran air dan topografi yang ada, lalu dibentuk itu menggunakan nanti software yang ada untuk didapatkan luas dari catchment areanya. Lalu ada debit air limpasan, dihitung menggunakan persamaan rasional dengan konstantanya.
lalu mencari koefisien limpasan di daerah setempat, mengamati daerah tersebut, lalu menghitung dengan intensitas curah hujan, lalu dikalikan juga dengan catchment areanya. Lalu untuk volume air hujan itu didapatkan dari curah hujan rencana, lalu luas permukaan atas SAM, di mana luas permukaan ini akan dicari menggunakan software berdasarkan titik ketinggian air atau titik maksimum dari SAM yang ada, luas permukaan SAM-nya. Lalu debit air tanah, yaitu dengan cara datanya elevasi air ketika pompa mati, elevasi air ketika pompa hidup, selisih kenaikan airnya, lalu selisih waktu pompa mati dan hidup, lalu didapatkanlah total volume air dari debit air limpasan, volume air hujan, dan debit air tanahnya. Kemudian SAM, dilakukan pengukuran dimensi SAM-nya. Lalu jika tidak sesuai atau kurang memenuhi dari debit limpasan atau total volume air yang akan terjadi, maka dilakukan rekomendasi SAM dengan ketetapan yang berdasarkan Capman, di mana minimal mampu menampung 1/4 hari hingga 48 jam. Kemudian dilakukan pengukuran saluran terbuka, baik itu dari lebar dasarnya, lebar atas serta kemiringan dan lain-lainnya. Lalu jika tidak sesuai dengan debit limpasan, maka dilakukan rekomendasi dimensi saluran terbuka. Untuk pompa, data-data yang diperlukan seperti kapasitas pompa dengan melakukan pengukuran dengan menggunakan metode discharge, lalu elevasi inlet dan outlet pompa, diameter pipa, tipe pipa, belokan pipa, jenis katup, lalu penentuan efisiensi berdasarkan head total pump. Kemudian untuk critical level SAM-nya, itu datanya seperti volume atau kapasitas SAM yang ada, lalu volume air pada elevasi SAM yang akan diuji, lalu persentase solid terendapkan, dan debit akumulasi Q in dikurang Q out. Berikut adalah bagian alir penelitian saya, di mana data primernya adalah luasan daerah tangkapan hujan, debit air tanah, dimensi saluran terbuka dan sumuran, debit aktual pompa, jumlah pompa, jenis pompa, panjang pipa, diameter pipa, elevasi inlet dan outlet, elevasi air saat pompa mati dan hidup. Sedangkan data sekunder seperti peta situasi tambang, peta geologi regional, data curah hujan dari 2012 hingga 2002, lalu spesifikasi pompa. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis. Kemudian didapatkanlah kesimpulan dan saran. Demikianlah presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.